Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana rencana Capres Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan ke depannya, termasuk memilah dan memilih pendamping Anies Baswedan. Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Tim 8, sekaligus juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said. Selamat malam, Pak Sudirman. Pak Sudirman, 3 hari berturut-turut Anies Baswedan bertemu dengan 3 perwakilan dari Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan, bertemu dengan Surya Paloh, Susilo Bambang Yudhoyono, dan terakhir Salim Segaf Al-Jufri. Apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan oleh Anies Baswedan dengan 3 pertemuan ini? Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ini satu proses komunikasi normal saja karena kebetulan secara berturut-turut Pak Surya Paloh baik sebagai Ketua Umum maupun sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem, kemudian Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, kemudian Pak Ustaz Salim, Dr. Salim sebagai Ketua Majelis Syuro PKS, menata waktu dan tiga-tiganya bisa ditemui. Karena itu kesempatan baik bagi Pak Anies dan di Tim 8 juga untuk menemui beliau. Apa yang dimaksudkan dari pertemuan ini, kan koalisi ini digagas sudah cukup lama ya, dari sebelum Pak Anies berhenti sebagai gubernur. Dan karena itu banyak dinamika, banyak progres, banyak juga capaian-capaian yang sudah waktunya dikonsultasikan kembali dengan para pimpinan tertinggi partai, yaitu Pak Surya Paloh, Pak SBY, dan Pak Salim Segaf Al-Jufri. Itu agenda besarnya. Tapi tentu saja karena pertemuan memang cukup lama, rata-rata 2 jam, 3 jam, bahkan ada yang 4 jam, kita banyak sekali mendapat insight, pandangan-pandangan, wisdom beliau, pengalaman, sekaligus juga memberikan motivasi kepada kami semua untuk terus bergerak karena pada dasarnya hal-hal yang elementer sudah selesai. Jadi tinggal istilah Pak Anies semalam itu tinggal masalah mengurujutkan strategi, kemudian menempuh langkah-langkah bagaimana kita menyiapkan diri mendaftar, kemudian ikut serta dalam kontestasi Pilpres ke depan. Jadi 3 pertemuan ini memberikan satu pesan kepada publik bahwa spekulasi yang mengatakan ada deadlock, spekulasi yang mengatakan bahwa koalisi ini rentan itu tidak ada sama sekali signalnya. Bahkan yang terjadi adalah ketiga pimpinan karena tertinggi memang partai pertemuannya begitu Pak Sudirman, waktu pertemuan dengan 3 perwakilan partai koalisi ini sendiri tidak jauh dari ada beberapa hal sebelumnya. Kita juga mendengar begitu ya, ada banyak godaan yang kita dengar. Misalnya ingin mencomblangi Ganjar dengan Anies, dan kemudian hal ini menjadi pertanyaan besar. Jangan-jangan pertemuan ini karena koalisinya yang mulai goyah. Jadi tidak seperti itu. Justru sebaliknya, dengan pertemuan itu maka segala spekulasi terjawab. Tidak ada keraguan bahwa Pak Anies adalah calon presiden KPP, kemudian kita tinggal menempuh langkah-langkah teknis. Bahkan di setiap pertemuan kita konfirmasi ulang lah. Jadi bagaimana dengan perkembangan, bagaimana dengan pandangan ini, bagaimana dengan isu bahwa Demokrat didekati oleh si Anu, bagaimana dengan Nasdem didekati si ini. Jadi semuanya dibicarakan dengan terbuka, dan kami bersyukur bahwa semua spekulasi itu tidak benar, dan akhirnya kita sampai pada kesimpulan setelah 3 kali bertemu dengan pimpinan 3 partai politik selesai, dan sampailah pada titik di mana ya sudah tinggal kita lakukan langkah-langkah teknis bagaimana meneruskan kontestasi ini. Oke, jadi tetap solid begitu ya, tidak goyah dengan banyaknya godaan-godaan yang datang terhadap koalisi ini begitu ya Pak Sudirman. Ada lagi nih Pak Sudirman, selain mengenai godaan mencomblang-comblangi begitu, ada lagi yang mengatakan belum adanya pengumuman siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan sebagai cawapres. Ini juga menyebabkan partai-partai di internal koalisi perubahan ini jadi saling curiga begitu. Ini benar tidak?
Sebetulnya tidak ada saling curiga dan saya menjamin bahwa suasana saling curiga itu adalah dibangun persepsinya oleh pihak-pihak luar. Kenapa? Karena 14 Februari 2023 ada piagam koalisi. Salah satu poinnya mengatakan bahwa soal wakil presiden, calon wakil presiden itu diberikan kewenangan atau mandat penuh kepada calon presiden Anies Baswedan untuk memilihnya. Jadi begitu Pak Anies memilih siapapun, semuanya akan mengendorse atau menerima itu. Dan tiga pertemuan berturut-turut juga kembali mengkonfirmasi itu, bahwa pasal itu berlaku, pasal itu terus dihormati. Bahkan sudah sejak lama sebetulnya soal pasangan itu sudah selesai. Artinya dulu kan Nasdem pernah menyebut 5 calon ya, kemudian Ya. belakangan PKS menyebut 3 calon, tapi eh, nama-nama itu sudah mengerucut pada satu nama yang disebut sudah di kantongnya Pak Anies. Jadi Baik. ini soal tinggal menunggu waktu terbaik untuk mengumumkannya pada publik. Nah, Oke, yang jadi sebenarnya satu menjadi nama ini keseruan sudah adalah ada ya, barangkali karena semua orang penasaran sudah kan. disetujui begitu Pak Sudirman oleh semua koalisi begitu, namanya berarti sudah ada satu nama ini. Saya memahaminya, Pak Anies sudah mengambil keputusan. Keputusan itu sudah diberitahukan kepada para pimpinan partai politik, dan soal waktu saja bahwa pada waktunya nama itu akan diumumkan. Sudah sepakat berarti ya, Pak Sudirman? Tadi kan saya sudah katakan bahwa Pak Anies punya ruang, punya diskresi untuk memilih, dan insya Allah dalam diskusi-diskusi selama ini tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan, karena sesungguhnya memang kesadaran dari awal. Misalnya 3 Oktober Pak Surya Paloh ditanya oleh media kan, bagaimana dengan pasangannya Pak Anies? Biarkan Bung Anies memutuskannya begitu ya. Kemudian ketika saya ulang tadi, Februari kita tanda tangan piagam, itu juga disebutkan bahwa Pak Anies yang akan menentukan. Begitupun ketika deklarasi Demokrat, ketika ditanya oleh media, Pak Agus Harimurti mengatakan mengenai calon wakil presiden diserahkan sebelumnya pada Pak Anies. Pun ketika PKS mendeklarasikan. Jadi ini sesuatu yang konsisten dari awal, didokumentasikan dalam piagam dan dilaksanakan secara penuh komitmen oleh Pak Anies maupun oleh seluruh partai pendukungnya. Begitu. Baik, kalau nama sudah di tangan begitu Pak, dan Pak Sudirman sempat mengatakan juga tinggal menunggu momentum yang tepat. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa momentum yang tepat menurut Anda ini, Pak? Nah, itu gabungan antara kalkulasi politik gitu ya, kalkulasi wangsit atau ilham dari atas, tapi juga wisdom atau nasihat-nasihat dari para orang tua. Jadi tentu saja ada hitung-hitungan yang kita percayakan Apa yang dihitung, pada Pak para Sudirman? pengambil keputusan. Toh waktunya masih cukup panjang. Kita baru akan ada pendaftaran pada tanggal 18 atau 21 Oktober kalau tidak salah. Jadi masih ada 1,5 bulan, bahkan menjelang hampir 2 bulan. Kita masih cukup waktu untuk mencari momentum terbaik untuk mengumumkan pasangannya Pak Anies. Nah, ini ada juga yang mengatakan katanya Anies menunggu injury time untuk mengumumkan nama wakil cawapresnya begitu, atau calon wakil presidennya, menunggu sampai batas waktu terakhir. Ini benar tidak? Karena juga ada yang mengatakan dalam survei elektabilitas nama Anies ini rendah karena belum adanya nama siapa pendampingnya begitu. Banyak faktor yang diperhitungkan, dan seperti saya katakan tadi, 3 anggota koalisi ini partai yang punya ukuran relatif besar. Dan sebagai organisasi besar pasti spektrum pandangannya bermacam-macam. Nah, semua pandangan itu kita dengar, kita akomodasi. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya nanti saja last minute, atau barusan di layar kaca dilihat Pak Surya Paloh mengatakan, tapi ya boleh-boleh saja, atau mungkin saja Pak Anies akan mengumumkan lebih cepat dari itu. Jadi spektrum ini yang dicoba disatukan. Nah, dalam komunikasi kemarin dengan 3 pimpinan partai, itu juga kita dengar masing-masing pandangannya seperti apa, dan kita sedang mengkajinya seluruh pandangan itu, dan insya Allah pada waktunya kita akan lakukan pengumuman itu.
Baik, baik Pak Sudirman, tentunya akan ditunggu kapan momentum yang tepatnya itu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News, anggota tim 8 sekaligus juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said. Selamat malam Pak Sudirman.